Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masih dikasih nikmat iman, Islam, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang membawa kita dari zaman kuda-kuda sampai ke zaman Toyota, dari zaman muter-muter sampai ke zaman komputer. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas sesuatu nih yang berjudul toleransi antar umat beragama. Teman-teman pasti sering dengarkan apa itu kata toleransi, tapi sebenarnya apa sih artinya? Toleransi itu sederhana, suatu sikap yang saling menghargai dan saling menghormati antar perbedaan sebagaimana antar umat beragama. Contohnya, sebagai umat muslim yang mayoritas, kita harus menghargai saudara-saudara kita yang beragama lain. Misalnya, umat Hindu atau Nasrani yang agamanya minoritas. Begitu juga sebaliknya, mereka juga menghargai kita. Karena apa? Karena dalam Islam tidak ada yang namanya paksaan dalam beragama. Bahkan sejak zaman Rasulullah pun Islam sudah mengajarkan hal ini. Ada satu kisah menarik nih teman-teman. Alkisah suatu waktu Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang Quraisy yang mulai merasa bahwa dakwah Rasulullah itu sudah mulai mengancam kepentingan mereka. Nah, mereka lantas mendatangi Abu Thalib, lalu mengajak Abu Thalib untuk melobi, untuk mengajak kepada Rasulullah apa sih sebenarnya yang Rasulullah inginkan. Karena mereka mengira Rasulullah menginginkan harta, Rasulullah menginginkan tahta, Rasulullah menginginkan wanita. Maka mereka datang, lalu mereka berusaha untuk membujuk Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya dengan menawarkan kepada Rasulullah harta, sehingga Rasulullah menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Rasulullah juga ditawari tahta, sehingga beliau menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya. Dan juga Rasulullah ditawari wanita manapun yang Rasulullah inginkan. Tapi ternyata tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Lalu mengatakan, seandainya matahari itu bisa diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini sampai Allah memenangkanku atau aku mati di dalamnya. Jawaban Rasulullah sangat tegas sekali. Tapi orang-orang Quraisy tidak hilang akal. Maka mereka mencoba untuk menyimpangkan niatan awal Rasulullah, mencoba menyimpangkan ketaatan mereka. Mereka menawarkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita gantian saja? Kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, dan engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun." Alias mencampur adukan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maka saat itulah menjadi sebab atau asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, dari sini kita belajar dalam urusan ibadah nggak bisa dicampur aduk. Tapi dalam kehidupan sosial kita bisa tetap hidup damai, saling tolong-menolong, dan menghormati satu sama lain. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, selama manusia masih terjebak dalam fanatisme sempit, entah itu fanatisme agama, suku, atau golongan, maka toleransi nggak akan pernah tercapai. Nah, teman-teman sekalian, mewujudkan toleransi antar umat beragama itu bukan hal yang mudah. Ada banyak sekali rintangan yang harus dihadapi buat bisa mencapai hal itu. Salah satunya karena perbedaan keyakinan dan pandangan hidup antar umat beragama. Tiap agama punya ajaran dan cara beribadahnya masing-masing. Jadi, kadang bisa muncul ketidaksalahpahaman atau bahkan konflik.
faktor budaya juga bisa jadi penghalang. Kalau suatu budaya menonjolkan rasa yang lebih unggul atau merendahkan agama lain, hubungan antar umat beragama juga bisa semakin renggang. Dan tantangan yang lainnya, yaitu yang cukup besar, itu penyebaran informasi negatif di media sosial. Berita palsu atau konten provokatif sering banget menjadi kebencian antar umat beragama makin tumbuh. Hal yang kayak gini bikin usaha untuk menciptakan toleransi jadi semakin susah. Nah teman-teman, hidup di negara yang beragam kayak Indonesia itu anugerah besar dari Allah. Kita beda suku, beda budaya, atau bahkan beda keyakinan. Tapi semuanya bisa rukun kalau dasarnya saling menghormati. Toleransi itu bukan berarti kita harus sama, tapi gimana caranya kita bisa berjalan bareng meskipun berbeda. Karena kalau semua bunga di taman warnanya sama, itu pasti tamannya kelihatan membosankan kan? Nah, begitu juga dengan hidup. Justru perbedaan itulah yang semakin indah. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lembut hatinya, kuat imannya, dan luas hatinya dalam menghargai sesama. Semoga juga bangsa kita selalu dijaga dalam kedamaian dan persaudaraan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.